Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Dimas Firman Halim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu subtema dari kitab Al-Basit fi Ushulun Nahwi wa Madarisihi. Dan tema yang saya jelaskan merupakan subtema dari tema yang terletak pada yaitu dalil sama'i dan dalil nakli, pada subtema yang ketiga yaitu hadis nabawi asy-syarifi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis an-nabawi huwa kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yandumu ilaihi min ibaratin tawadduhu aqwalahu wa af'aluhu wa akhbaru. Jadi yang dimaksud dengan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang termasuk di sana adalah ibarat yang menjelaskan mengenai perkataan beliau, perilaku beliau, dan berita-berita yang disampaikan oleh beliau. Wa yu'addu al-hadisu an-nabawi syarifi masdaron muhimman min masadiril ihtijajil lughawi ba'dal Qur'anil Karim. Maka hadis nabawi ini dianggap sebagai salah satu sumber yang sangat penting dari beberapa sumber penghujahan ilmu kebahasaan setelah Al-Qur'anul Karim. Kenapa kok demikian? Li'annahu kalamu asal Arabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Karena kalam orang Arab yang paling fasih itu adalah kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farayu rafi tarifil Arabi ba'dal Qur'anil Karim kalamun kuntu abadan ma naf'an wala aqsudul afdan. Jadi tidak diketahui dalam sejarah perkembangan ilmu kebahasaan Arab setelah Al-Quran Karim sebuah kalam yang lebih umum manfaatnya, yang lebih ajil secara wazannya, yang lebih indah secara alirannya, yang lebih mulia secara tujuannya, dan lebih bagus secara sikapnya, serta lebih fasih secara maknanya min kalami sallallahu alaihi wasallam, kecuali kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di paragraf selanjutnya dijelaskan sedikit kontradiksi. Wa ala ramizalika mana Ibnu Du'aib wa tirmizu Abu Hayyan al-istidlalu fi hadis nabawi wal wafqatul ma'aridi wal khusumati li Ibni Malik. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya Ibnu Du'aib dan muridnya yaitu Abu Hayyan, itu tadi bukan al-istidlalu tapi al-istidlal bil hadis nabi, itu mencegah dalam hal pengistidlalan dengan menggunakan hadis nabi. Mereka bahkan memiliki pendapat yang cukup kontradiksi dengan pendapat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Malik. Ibnu Hayyan kemudian menjelaskan dalam ibarat selanjutnya, nafian ayyakuna ahadun minal mutaqaddimina wal mutaakhirina salaka tariqatal ihtijaj bil hadisin nabi. Bahwasanya di sini tidak ada satupun ulama mutaqaddimin, atau bisa kita bilang sebagai ulama klasik, dan juga ulama mutaakhirin yaitu ulama modern yang meniti jalan pengihtijajan dengan meniti jalan penghujahan dengan menggunakan hadis nabawi. Ini adalah hal yang disampaikan oleh Ibnu Hayyan, dikutip kitab Ibnu Basit mengutip pendapat dari Ibnu Hayyan wa qad aqsara al-musannifu min al-istidlal bima waqa'a fil ahadisi ala isbatil qawaidi al-kulliyati fi lisanil arabi wa ma ra'aitu ahadun. Di sini jelas wa ma ra'aitu ahadan minal mutaqaddimina wal mutaakhirina salaka hadzal tariqah. Itu bahwasanya wa ma ra'aitu, saya tidak melihat ahadan pada siapapun dari golongan para ulama klasik dan juga ulama modern meniti jalan ini selain Ibnu Malik. Yang maksud dari salaka hadzal tariqah adalah dengan menggunakan hadis nabawi. Selanjutnya wa kana Ibnu Du'aib qad sabaqa Abu Hayyan fi hadzal nafi wal ad'ai idz qala wa huwa yuridu al-izdad Ibnu Huruf al-Andalusi. Kemudian Ibnu Du'aib mendahului pendapat dari Ibnu Hayyan mengenai penafian dalam hal menggunakan hadis nabi sebagai bahan penghujahan. Hal ini dijelaskan mengenai istidlal yang istidlal beliau pada
beliau menjelaskan pada pengistidlalan yang dilakukan oleh Ibnu Huruf al-Andalusi dengan menggunakan hadis. Wa Ibnu Huruf yasadu bil hadisi kasiron, bahwasanya ini adalah pendapat dari Ibnu Do'e, bahwasanya Ibnu Huruf itu beristijad dengan menggunakan hadis itu dengan banyak. Wa in kana ala wajil istidhari wa tabarruki bil marwi fahasanun. Jika memang menurut pendapat Ibnu Do'e, jika memang istidhadan yang dilakukan oleh Ibnu Huruf adalah untuk menetapkan penampakan dan juga mencari keberbahagiaan dengan riwayat yang disampaikan, dengan apa yang diriwayatkan, maka itu bagus. Tetapi wa in kana yara anna man qablahu aw fala syai'an wajaba alaihi istidrakahu falaisa kama yara. Maka jika pendapat itu disampaikan atas dasar bahwasanya orang sebelum Ibnu Huruf itu melupakan sesuatu, maka wajib untuk membetulkannya, tidak seperti bagaimana pandangan yang disampaikan oleh Ibnu Huruf al-Andalusi. Kemudian di kalimat selanjutnya musannif menjelaskan wa hujjat Ibnu Do'e wa Abi Hayyan fi adamul istidlal bil hadis nabawi amroni. Maka hujjah yang disampaikan oleh Ibnu Do'e dan Ibnu Hayyan atas ketidakadanya pengistidlalan dengan menggunakan hadis nabawi itu atas dasar dua perkara. Yang pertama, anal ahadisa lam tunkol kama sumi'at an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa innama ruwiyat bil makna. Jadi yang pertama menjelaskan bahwasanya sesungguhnya hadis-hadis itu tidak dinukil seperti bagaimana didengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun periwayatnya itu hanya menggunakan makna, maka distorsi atas lafaz itu bisa saja terjadi. Yang kedua, dasar yang kedua, anna imatan nahwi al-mutaqaddimina lam yahtaju bi syai'in minhu, bahwasanya para imam-imam nahwu pada periode klasik itu tidak berhujjah dengan apapun yang mengambil dari hadis nabawi. Kemudian di sini musannif berpendapat laqad akhta'a nuhatu bi gilatil istishhadihim bil hadis syarif. Maka sebuah kesalahan jika ulama nahwu itu hanya sedikit menukil dan hanya sedikit beristishhad dengan menggunakan hadis nabawi. Li'annahum abdu janiban muhimman min masadir al-lughawiyah. Karena mereka itu menjauhkan aspek yang sangat penting dari sumber-sumber kebahasaan. Apa itu bahwa hadis, yaitu hadis. Mereka yang berpendapat bahwasannya ilmu tidak adanya pengistidlalan, tidak adanya penghujaan berdasarkan hadis, itu mereka tidak ridho atas istihad yang dilakukan, karena mereka menduga anak kasiron min ruwatihi kanu minal mawali, bahwasanya para periwayatnya itu kebanyakan berasal dari orang mawali. Apa itu mawali? Yaitu Arabu bita'alumi la bisaliqati wa dhabi, orang yang bahasa Arabnya itu belajar, bukan merupakan yang bahasa Arab alami dan juga merupakan tabiat. Maka layu man ala hadisi ayaqa fihi alhanun aw tashihun ma'anahu sudah aulau tasisun, bahwasanya maka dikhawatirkan, maka mereka merasa tidak aman bahwasanya dari orang yang mawali tadi ini menghasilkan adanya lahan dan distorsi. Kemudian dijelaskan di sini, andai kata mereka itu adil, andai kata para ulama nahwu adil, maka mereka itu tahu bahwasanya periwayatan hadis itu sangat ketat. Di sini dijelaskan sebagaimana dijelaskan annahum law ansafu la adalu amma zahabu ilaihi li'annahum kanu ya'lamuna mata harsil mutahisina ala salamatil ahadis, bahwasanya para periwayat hadis ini sangat memperhatikan atas keselamatan hadis. Kemudian untuk menambah argumentasinya, musannif menjelaskan lagi la yushakku ahadun minas sofahati nabi al-Arabi Muhammadun, bahwasanya tidak ada keraguan bahwasanya Nabi Muhammad itu merupakan orang fasihnya orang Arab. Alladzi sharha bi annahu afsahul Arabi,
sama pada penjelasan yang hadir lisanan dalam hal bahasanya. Faqala sallallahu alaihi wasallam ana afsahul arabi baidaan min quraisyin. Cukup jelas. Wa yu'addu lal hadisu al aslu asani li tasyri'i ba'dal Qur'anil Karim wa masdarul asli min masadiril istishhadin nahwi. Bahwasanya dianggap bahwasanya hadis Nabi ini merupakan pokok yang kedua dalam persyariatan ilmu hadis ilmu dalam persyariatan ilmu nahwu setelah Al-Qur'anul Karim. Lakin anu hadu lam tahsanu, kita lewati saja. Tetapi para ulama nahwu itu tidak berbuat baik dalam mengambil manfaat di dalamnya. Waliza najidu mawaqifun nuhatu minal hadisi asyarifi ala rahmi min fasahati qailihi tanqasimu ala salasati aksamin. Bahwasanya di sini musannif kitab Al-Basit menjelaskan bahwasanya beliau menemukan sikap-sikap dari para ulama nahwu mengenai pengisbitalan penghujahan menggunakan hadis Nabi itu dibagi menjadi tiga macam sikap. Yang pertama awalul mazhabul mani'ina mutlaqan, yaitu aliran orang yang mencegah secara mutlak, melarang secara mutlak. Dan tokohnya adalah Ali bin Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Ashbili, atau yang memiliki kinayah Abul Hasan atau yang biasa diketahui sebagai Ibnu Doi. Pendapatnya sama seperti yang tadi, bahwasanya penghujahan dengan menggunakan hadis Nabi itu hanya diriwayatkan berdasarkan maknanya saja, tidak berdasarkan hadis. Dan seperti yang dijelaskan sebelumnya juga, bahwasanya wajib miriat, bahwasanya periwayatnya itu rata-rata adalah orang Hajam, maka kemungkinan terjadinya distorsi dan lahan itu cukup besar. Yang kedua adalah al-mazhabu al-muhawwizina al-mujawwizina mutlaqan, yang boleh memperbolehkan secara mutlak. Ya salah satu tokohnya adalah Ibnu Khuruf, Ibnu Malik, dan Imam Ar-Radi al-Istirabadi. Bahkan kelompok yang kedua ini menambahkan wazada fiha al-istishhadu bi kalami ahlil baiti alaihi wasallam. Juga boleh menggunakan beristishhad dengan kalam yang disampaikan oleh ahlul bait Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah marabul mutawasito, ini adalah orang-orang yang berada pada aliran yang tengah-tengah. Haulai lam yujawizu al-ihtijaju bil hadisi wa lam yamna'u al-ihtijaju bihi mutlaqan. Jadi kelompok ini tidak memperbolehkan secara mutlak dan juga tidak mencegahnya secara mutlak. Salah satu tokohnya adalah Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi ini memperbolehkan untuk melakukan penghujahan dengan menggunakan hadis Nabawi dengan memperhatikan penukilan lafadznya. Karena dari kelompok yang melarang rata-rata melarangnya karena melihat dari penukilannya itu dari maknanya. Kemudian Imam Asyuyuti itu berada pada sikap yang tidak tetap di antara dua kelompok, yaitu kelompok yang mencegah secara mutlak dan juga kelompok yang berada di tengah-tengah. Kemudian di sini awailun nuhatu fakana ijtihaduhum qalilan jiddan bil hadis syarifi izma bisa bil akhirina wa inna najidu sibawi yahtaju bi hadisa ma'dudatin fi kitabihi al-Bukhari ma'a annahu awalu kitabi yasillu ilaina yajma'u baina daftarini aksara. Bahwasanya para ulama nahwu di periode awal itu berhujjah dengan menggunakan hadis Nabawi
itu sedikit sekali. Dan di sini Musonef menjelaskan bahwasanya beliau menemukan bahwasanya Imam Sibawai itu berhujjah dengan menggunakan hadis Nabi yang terhitung cukup banyak. Dan dijelaskan bahwasanya wa ma ihtijajuhu la yaswihu bi anna hadhihi ibarah allati ihtaja biha minal hadis. Tidak dijelaskan bahwasanya ibarat-ibarat yang dijelaskan ini tidak berasal penghujaannya dari hadis. Amal al-fara'u faqad istashhada bil hadisi an-nabawi syarifi wa kana majmu' istishhad tahu sama niat hadis. Bahwasanya Imam Farok itu beristishhad dengan menggunakan hadis Nabawi Asy-Syarif dan perkumpulan istishhadnya itu ada sebanyak 8 hadis. Wa kadzalika astashhadu bihi kullin, setiap satunya itu dari Abu Faris dan Abu Jimni dan Abu Barka Al-Ambari dan banyak lagi. Adapun Ibnu Kholawi itu beristishhad dengan menggunakan hadis Nabi Muhammad SAW itu sedikit sekali. Hal ini dikarenakan kondisi ulama namun pada saat itu memang seperti tidak waktu zikro asyratal ahadits, jadi hanya dijelaskan 10 hadis, lam yuskar sanadnya, tidak dijelaskan sanadnya. La syakka fi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyhur bil sanad. Jadi tidak ada keraguan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang Arab yang paling fasih secara lisan, yang paling jelas secara pertelaannya dan paling kokoh kalamnya. Al-Qur'anul Karim yaqulu, seperti yang dijelaskan seperti penjelasan dari Abu Hurairah, wa ma yantiqu 'anil hawa. Jadi Rasulullah itu tidak berbicara karena keinginan beliau, in huwa illa wahyun yuha. Bahwasanya yang dikatakan itu tidak ada kecuali wahyu yang diturunkan. Maka dari sini tadi ada perbedaan pendapat dan itu dibagi menjadi 3 macam. Pada pergolakan di antara para ulama mengenai pengistindaran menggunakan hadis Nabi dibagi menjadi 3 macam. Al-awal qismu jawazul istishhadu bil hadis syarifi mutlaqan. Kelompok macam yang memperbolehkan peristishhadan dengan menggunakan hadis secara mutlak. Yang kedua adalah tokohnya mungkin adalah Ibnu Malik dan Imam Ar-Razi. Setelah itu adalah Qismul akhir, waqafu yang bersikap mauqifan wasiton, yang dimana sikapnya itu tengah-tengah, bainal man'i wal ijazati, antara mencegah dan juga memperbolehkan. Atas hal ini maka dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah naun ya'tani nakilatahu bima'nahu duna lafduhu, yang memperhatikan pemindahan maknanya dengan menggunakan makna tanpa menggunakan lafaz. Fahadza lam yaqa', maka hal ini tidak diperbolehkan. Maka tidak lam yaqa' bi istishhadu, maka tidak terjadi namanya tidak diperbolehkan adanya istishhad. Yang kedua wa nau urfi takatun nakilatun bilafzi limaksudil khos, yang dimana penukilannya dengan menggunakan lafaz hadis itu diperuntukkan untuk maksud yang khusus, seperti hadis-hadis yang dituju untuk menjelaskan tentang kefasihan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Maka dalam permasalahan ini boleh untuk melakukan pengistishhadan tersebut. Kelompok yang ketiga adalah kelompok dari para ulama yang mencegah pengambilan hukum Nabawi secara mutlak, dan tokohnya adalah Ibnu Doi. Dan penghujahan atas pemilik teori ini, pemilik pandangan ini, itu didasarkan kepada 2 hal. Yang pertama adalah bahwasanya
periwayat itu periwayat hadis itu boleh menukil hadis, meriwayatkan hadis itu hanya dengan menggunakan makna. Terus di sini fanajidu kisotan wahidatan jarot fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala fiha lafdun wahidan tankilu bi anwa'in min al-fatihi. Dijelaskan bahwasanya para penganut teori ini menemukan pada suatu kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebuah lafaz yang satu, kemudian lafaz itu dinukil atau dipindah dengan menggunakan berbagai macam lafaz. Atas hal ini maka kemungkinan terjadinya distorsi dan lahan itu cukup banyak. Kemudian yang kedua, inna waqa'al lahani kasiron fima ruya minul hadis, karena adanya banyaknya lahan yang terjadi pada masa periwayatan hadis ini. Karena kasiron minal luwat kanu ghairu arabin bitobi, karena kebanyakan dari para periwayat hadis itu bukan merupakan orang Arab secara tabiat. Wa la ya'lamuna lisanul arabi bisana adinawi, dan tidak mengerti seperti apa lisan Arab itu, seperti apa pembicaraan orang Arab itu dengan perbuatan nahwunya. Kemudian dalam hal ini musonef menjelaskan bahwasanya beliau itu mementingkan sesuatu dari sikap yang diambil oleh Imam Ar-Razi dalam permasalahan hadis nabawi ini. Sedangkan di sini jelaskan waradiyu minal ladzi jawazu al-istishhadu bil hadis syarif wa qad sharaha bidzalika Abdul Qadir, bahwasanya Imam Ar-Razi itu merupakan bagian dari kelompok yang membolehkan istishhad dengan menggunakan hadis nabawi seperti yang dijelaskan oleh Abdul Qadir. Kemudian bagaimana Imam Ar-Razi mengistishhadi ini? Contohnya adalah pada permasalahan istisna, yaitu waqaluhum baida mislu ghairo, bahwasanya baida itu sama dengan ghairo, wala tajiya illa fil munqati mudhafatan ila anna wasilla inna Allah wasilatiha qala Nabi. Di sini dijelaskan bahwasanya baidah itu seperti ghairo jika digunakan pada sila yang mungkotik dan disandarkan pada sila inna dan sila-silanya ana. Kemudian pintu istishhad yang dilakukan oleh Imam Ar-Razi didasarkan kepada hadis nabawi asyarif, yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana afsahul arabu baida anni min quraisyin. Di sini jelas bahwasanya Imam Ar-Razi itu beristishhad dengan menggunakan hadis Nabi atas suatu permasalahan nahwu. Wa ma'adzalika fa inna syarhahu la yakhillu min amsilatin rajjaha fiha ala waqfil hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis Nabi ini kadang digunakan oleh Imam Ar-Razi untuk mentarjih antara dua pendapat yang dilakukan oleh ulama nahwu. Contohnya adalah ilzamu wawi al jumlata al ismiyata al waqa'ata halan allati saddat musaddal khabar fi hazil masalah mazhabani. Yang pertama contohnya adalah tentang menetapnya wawu jumlah ismiyah yang bertempat sebagai khobar yang bertempat sebagai hal yang menutupi tempatnya khobar. Dalam permasalahan ini ada dua mazhab. Yang pertama mazhab jumhur ulama ilal kisai, mazhabnya jumhur ulama kecuali Imam Kisai. Di sini jelaskan anal jumlah ismiyata wa qa'ata halan idza saddat masadal khobar
yajibu ma'aha wawul halinahu dorobi zaidan wa ulamahu qaimun. Jadi jika jumlah ismiyah yang bertempat sebagai hal ketika disandarkan pada musadahnya khobar, maka wajib besertanya itu waw hal. Contohnya adalah dorobi zaidun wa ulamuhu qaiman. Dorobi zaidan wa ulamuhu qaiman. Mazhab yang kedua mengatakan, yaitu mazhabnya Imam Kisai, mengatakan bahwa jumlah ismiyah itu boleh disendirikan tanpa menggunakan wawu seperti itu. Dan dalam hal ini warajjaha ar-radiyu mazhab jumhur nuhat musta'inan bil hadits syarif. Dalam hal ini Imam Ar-Radi itu mengunggulkan pendapat dari jumhur ulama nahwu dengan berdasarkan kepada hadis Nabi wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa. Di sini ada wawhal wa huwa sajidun. Nah, jadi mungkin itu adalah apa yang disampaikan oleh Imam Ar-Radi dalam mentarsis antara dua pendapat mana yang benar, yang didasarkan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.